Halo sobat semua di bidan. Kali ini aku akan membahas tentang FRSKB 2020, yaitu khususnya untuk SKB Kesehatan Umum dan Kebidanan. Ini by request dari beberapa teman kemarin. Baiklah, setelah aku kumpulin beberapa soal yang paling sering muncul, dan inilah dia. Mari kita bahas bersama. Nah, yang pertama itu adalah visi misi Kementerian Kesehatan Kemenkes. Terus ternyata pada SKB 2020 ini visi misi yang keluar itu adalah yang tahun 2015 dan sampai 2019. Dan visi misi Kemenkes 2015 sampai 2019 ini masih mengacu pada visi misi presiden. Jadi isinya itu kurang lebih sama ya. Nah, adapun visinya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi kata kuncinya di sini adalah gotong royong. Yang mesti paling wajib kalian ingat itu adalah gotong royong ya. Terus misinya itu ada 7, dan kebetulan kemarin teman aku itu dapat pada misi yang kedua yang muncul di soal. Adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Terus, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Oke, next. Yang kedua, soal yang sering muncul itu adalah nawacita, terutama nawacita yang berhubungan dengan kesehatan. Nawacita itu ada 9, namun soal yang paling sering ditanyakan itu adalah nawacita yang kelima. Jawabannya ya, yang berhubungan dengan kesehatan itu yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke, aku bacain satu-satu ya. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Nah, yang kelima tadi itu yang berhubungan dengan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Next. Nah, ini yang paling juga sering muncul nih dari beberapa yang ngirim FR ke aku itu. Ini sering banget muncul nih, kepanjangan dari SJSN dan undang-undang yang mengaturnya. Jadi kepanjangannya itu adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Terus undang-undang yang mengaturnya itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Next. Kepanjangan dari BPJS dan undang-undang yang mengatur nih sering banget nih muncul nih, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan undang-undang yang mengaturnya itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Terus
Bayi lahir, ini untuk kasus kebidanannya. Bayi lahir tidak segera menangis, badannya kebiruan, tonus ototnya lemah. Diagnosanya apa? Asfiksia, pasti tahu ya semuanya ya. Terus yang keenam, ibu hamil, datang ke BPM nih. Hamilnya 12 minggu, mengeluh pengeluaran darah per vaginam, keadaan umum, dan TTV dalam batas normal. VT tidak ada pembukaan. Diagnosa dan asuhannya adalah, nah untuk diagnosanya adalah abortus imminens karena ibunya mengalami perdarahan pada usia kehamilan di bawah 22 minggu dan serviknya masih menutup. Terus untuk asuhannya adalah tirah baring. Nah, ini ada juga nih imunisasi yang diberikan secara bersamaan. Imunisasi yang boleh diberikan secara bersamaan itu adalah BCG dan polio atau DPT dan polio. Nanti ini kalian sesuaiin aja sama pilihan ganda yang muncul, tergantung yang mana yang muncul, yang itu yang kalian jawab ya. Nah, terus ada lagi langkah cuci tangan yang ketujuh. Ternyata dia masih pakai pedoman lama nih. Cuci tangannya masih 7 langkah ya. Jadi kalau untuk yang ketujuh berarti pergelangan tangan. Adapun 7 langkah itu aku coba bacain. Yang pertama kita mencuci kedua telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat dengan gerakan mengunci, yang kelima jempolnya diputar tuh, yang keenam kemudian ujung-ujung kuku diputar, kemudian yang ketujuh itu pergelangan. Itu ingat kata kuncinya aja. Oke. Next, lambang molase pada ubun-ubun bayi untuk dicatat di patograf. Nah, ini lambangnya nih ada 4 macam ya. Yang pertama itu adalah 0, di mana 0 itu melambangkan tulang-tulang kepala janin terpisah dan sutura dapat teraba dengan mudah. Kalau 1 itu tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Kalau yang 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Yang ketiga, tulang-tulang kepala janin tumpang tindih terus nggak bisa dipisahkan lagi sama sekali. Oke, next. Oke, ternyata itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga sukses selalu buat yang akan ujian, karena tetap semangat, usaha terus, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe biar aku bisa terus semangat untuk membangun kembali channel ini yang udah lama vakum. Oke, terima kasih. Semoga sukses, semoga lulus SKB. Assalamualaikum.